Puji nama Tuhan. Shalom. 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 Ya, saya percaya kita dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Kita datang di tempat ini merindukan untuk mencari wajah Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama bersatu hati, kita mau mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk kita datang memuji dan menyembah namanya pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, atas berkat-Mu, rahmat-Mu, kasih-Mu bagi setiap kami. Kami bersyukur karena Engkau memberikan kami kesempatan dan waktu untuk kami datang mencari wajah-Mu, untuk duduk diam dekat dengan Engkau Tuhan. Kami mau memuji dan meninggikan nama-Mu. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Ini suara pujian kami, ini hidup kami berikan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu hanya Engkau sang pemilik kehidupan kami. Bahkan mulut kami berikan untuk memuji nama-Mu. Hati kami berikan untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Bahkan tangan kami angkat untuk memuji dan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Ini hati kami Tuhan. Kami mau lebih tulus dan kami mau lebih sungguh-sungguh datang di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik di dalam hidup kami. Berkati setiap kami yang sudah hadir hari ini, bahkan mereka jemaat-jemaat-Mu yang masih di dalam perjalanan ataupun mereka yang belum berkeinginan untuk datang tempat ini. Tuhan, gugah hati mereka. Tuhan, gugah hati sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, agar setiap kami boleh berbondong-bondong datang ke tempat ini untuk mencari kemuliaan nama-Mu, untuk mencari keteduhan hati kami, mencari damai dan sukacita di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau berkenan atas ibadah kami pada hari ini, dan Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mau meninggikan nama-Mu Bapa. Kami sebut Engkau Bapa, kami panggil Engkau Bapa, karena Engkau Allah yang mengasihi hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari bersama-sama kita mengangkat pujian kita. Kita nyatakan, Bapa, aku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Mari setiap kita yang mengasihi Tuhan, dengan lebih kita nyatakan, Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Kami panggil Engkau Bapa. Kami mau sembah sujud kepadamu Tuhan. Sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu. 'Mu, Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu.
puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Mari dengan sungguh-sungguh lagi nyatakan, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Ya Tuhan, Bapa, ini pujian setiap kami, Bapa. ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus Ya Tuhan, nama-Mu. sebab Engkau sungguh besar dalam hidup kami, Tuhan. Kami mau selalu memuji nama-Mu, Yesus. Puji nama-Mu. Karena besar setiamu, Tuhan. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat pujianmu, angkat tanganmu, dan berikan pujian yang terbaik kepada Tuhan. Kami mau selalu memuji nama-Mu, Tuhan. Oh, besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, Ku mengasihi-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. besar setiamu, Tuhan. Rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Haleluya. Ini pujian kami, Tuhan. Ini sembah kami kepadamu. Setiamu tak berkesudahan, memuliakan nama-Mu. Ini hati kami, Tuhan. Kami berdoa mempunyai Allah untuk seperti-Mu. menyembah Raja kami. Haleluya. Mari buka suaramu, naikkan pujianmu kepada Tuhan. Karena Tuhan baik di dalam hidup kita. Dia baik di dalam hidupmu. Dia selalu ada mendampingi kehidupanmu sampai hari ini. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Oh, we worship you, Lord. You are good, Jesus. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Yesus, Engkau baik. Yesus, Kau luar biasa. Biar kami angkat tangan kami dan terus mau memuji dan menyembah Engkau, Tuhan. Mulut kami penuh dengan pujian. Mulut kami penuh dengan pujian kepadamu, Yesus. Kira lama ya syakara lama ya so. Kira lama
kemuliaan-Mu kembali melingkupi gereja-Mu Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu kembali melingkupi jemaat-Mu Tuhan. Hiralaya syaralaya seumur hidupku. Biarlah pujian kami tak terbatas kami naikkan kepadamu Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak kami puji, sebab Kau layak kami sembah Tuhan. Haleluya Yesus. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, kami agungkan Tuhan. Ku agungkan Oh Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari angkat tanganmu dan nyatakan, sebab Kau layak, sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, yes Tuhan, Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Engkau Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Kau layak, sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, kami agungkan. Oh Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, Tuhan, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, kami agungkan Kau Tuhan. Karena Engkau adalah Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Kau Raja, Raja di atas segala raja. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Sebab Engkau Raja di atas segala raja. Engkau yang selalu bersama dengan kami Tuhan. Engkau yang selalu menemani kehidupan kami sampai hari ini Tuhan. Kami sudah memasuki pertengahan tahun Tuhan, tapi kami percaya Engkau ada bersama kami. Engkau ada di setiap musim kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Engkau selalu setia bersama kami, sekalipun kami terus
berasa Tuhan kami meninggalkan Engkau, tapi kami percaya hati nurani kami tidak akan meninggalkan Engkau. Iman percaya kami tidak akan meninggalkan Engkau. Ampuni kami Tuhan, sidang jemaat-Mu ketika kami lalai di dalam ibadah kami lalai di dalam perkara-perkara dunia ini Tuhan. Kami lalai dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi biar kiranya Engkau yang selalu bersama dengan kami Tuhan. Karena bersama-Mu Bapa kami dapat melewati segalanya. Bersama dengan Engkau kami dapat melewati banyak hal di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita mau menaikkan kembali pujian kita. Kita nyatakan, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku. Katakan, adalah bersama-Mu Tuhan. Adalah bersama-Mu. Pernah ku ragukan kasih-Mu, bersama-Mu, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Sebab anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Nyatakan pujian ini, Engkau ada bersamaku. Engkau ada Bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di dalamku, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, bersama-Mu, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu. Engkau yang teguhkan hati kami Tuhan. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak,
ku lewati semua, biar hanya perkenanan-Mu Tuhan berkenan yang meneguhkan setiap hati kami. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, dan anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari sidang jemaat naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh dari hatimu. Bersamamu Bapa, Kami melewati semuanya Tuhan. ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hati kami Teguhkan ya hatiku, Yesus, karena Engkau yang bertindak dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang bertindak, Engkau yang memberi pertolongan, memberi pertolongan, dan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada bersama dengan kami, dan rancangan-Mu tidak akan pernah gagal dalam hidup kami. Kami akan menjadi umat yang berkemenangan di dalam Engkau, karena kami mau menuruti setiap perkataan firman-Mu Tuhan. Bapa, sebentar kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik. Biar kiranya Tuhan, dalam setiap nominal yang kami berikan, biar kiranya Tuhan memberkati juga setiap usaha pekerjaan sidang jemaat-Mu di tempat ini, sehingga kami dapat memberikan lebih dan lebih lagi ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang mendatangkan kantong persembahan, Tuhan juga berkati kehidupan dan pelayanan hamba-Mu, diberikan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memberikan yang terbaik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita kembali menaikkan pujian kita, Tuhan tak pernah gagal dalam kehidupan kita. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku, cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari kita naikkan pujian ini, Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih
percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyatakan pujian ini dengan iman percayamu, nyatakan bahwa kita akan menjadi umat yang lebih dari pemenang. Ya Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan. Ini pujian kami Tuhan, tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. terima kasih untuk persembahan yang kita berikan kepada gereja ini. Dan sebentar kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita teguhkan hati kita. Kita terus mau nyatakan bahwa kita hidup sampai hari ini karena anugerah Tuhan. Kita hidup hari ini karena kasih yang mengubahkan kehidupan kita. Yesus, biarlah kiranya Engkau yang memegang tangan kami. Yesus, Engkau yang pegang erat hidup kami. Karena kami tidak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Karena hari ini kami hidup, itulah Engkau. Karena hari ini kami hidup, itulah nafas kehidupan yang Kau beri dalam hidup kami Tuhan. Dan hari ini kami ada di tempat ini, itu adalah sebuah alasan kami mau datang dan memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidup kami Bapa. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah, kasih-Mu mengubah hidupku. Engkau yang memilih kami Tuhan. Kau memilihku, Bahkan Kau selamatkan hidup kami. selamatkan hidupku, Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat
Yesus pegang Saya serahkan kepada hamba-Nya. erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup. Sebentar Bapak David Ikon akan berdoa buat kita semuanya. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena anugerah-Mu heran di dalam kehidupan kami. Bila mana kami hamba masih bernafas, hamba masih bisa beraktivitas, itulah karena karya-Mu, itulah Amin. karena kemurahan-Mu, dan biarlah hidup kami pergunakan untuk memuliakan nama-Mu. Amin. Di mana kami bisa hidup sampai saat ini, itulah satu alasan karena Engkau mencintai kami. Amin. Terpuji nama-Mu Tuhan, dan biarlah apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami boleh lakukan, dan kami boleh bersegera, tidak berlambat-lambat, dan ketika Engkau datang kali kedua, kami tidak didapati terlambat. Terpuji nama-Mu Tuhan, kiranya Tuhan Engkau mau kuatkan kami masing-masing jemaat-Mu dengan firman-Mu. Apa yang ingin Engkau katakan melalui hamba-Mu, Engkau urapi hamba-Mu, sehingga kami boleh membuka telinga rohani kami, membuka hati kami. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Amin. Firman-Mu menjadi kehidupan bagi kami. Amin. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu, kami boleh terima, kami boleh simpan, dan kami boleh laksanakan perintah-Mu. Haleluya. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Shalom. Ya, Bapak Ibu, kemarin kita hari Minggu sudah bersama-sama belajar tentang tema daripada kehidupan Daud, yaitu menyelesaikan tes yang terakhir. Nah, kita kemarin sudah membahas di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Ya, dalam penyampaian saya kemarin, Daud mampu menyelesaikan tes yang diberikan Tuhan. Yang pertama adalah untuk mengampuni, kemudian yang kedua adalah untuk memberkati. Nah, hari itu dalam masa kesesakan, Daud ini bisa berhasil, yang pada akhirnya dia bisa mengalami berkat dan juga pemulihan. Nah, Bapak Ibu, gambaran kehidupan Daud, mungkin kalau kita mau aplikasikan, itulah kehidupan kita semuanya. Ya, kita seringkali kan berpikir, kita kepingin kalau bisa waktu menghadapi masalah ini selesai, kemudian berikutnya kalau bisa jangan sampai ada masalah. Itu kepinginnya. Tapi secara fakta seperti halnya Daud, hari itu dia mengikut Tuhan dari sejak kecil, sampai dia bertumbuh dewasa, menjadi seorang pahlawan, tetapi yang didapat adalah cercaan, yang didapat adalah tuduhan, yang didapat adalah hal-hal yang tidak enak, yang sampai pada akhirnya kemudian Daud mencoba melarikan diri ke tanah
orang Filistin, kemudian sampailah di Siklak. Nah, selama kurang lebih 16 bulan atau 1 tahun 4 bulan, Daud ini berhasil. Semuanya kelihatan hebat. Dia dipuja-puja oleh Akis, raja orang Filistin. Kemudian rakyat orang Filistin itu juga bangga kepada Daud. Kenapa bangga? Karena wah, ada orang Israel yang mau membelot dan masuk ke Filistin. Nah, semuanya kelihatan aman. Nah, demikian juga kadang-kadang dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kita hidup, ada masa yang paling kita inginkan yaitu aman. Nah, waktu kita masuk dalam zona nyaman itulah kadang-kadang kita ini bisa lalai, ya, bisa lupa dengan kondisi yang sebenarnya. Apa kondisi yang sebenarnya yang harus kita alami? Yaitu ketentuan yang daripada Tuhan, bicara soal kemuliaan. Makanya Daud hari itu ketika 1 tahun 4 bulan kelihatan aman, tiba-tiba Daud bersama istri, bersama anaknya dan juga seluruh pasukannya tiba-tiba dihabisi oleh orang Amalek. Nah, tantangan yang harus dialami oleh Daud yang saya berikan tema menyelesaikan tes terakhir adalah harus mengampuni musuh, harus memberkati. Tetapi ternyata Bapak Ibu, sesudah saya membaca yang berikutnya dari ayat yang ke-16 sampai dengan ayat 25, di situ Tuhan tidak hanya ingin seseorang itu mengampuni dan kemudian memberkati, tidak hanya itu. Tetapi yang bagian paling sulit sesudah bisa ngampuni dan juga bisa memberkati musuh, ternyata di sini tes yang dari Tuhan adalah dia mencoba melihat hati daripada pribadi. Makanya di sini saya tuliskan, tes dari Tuhan untuk mengampuni dan memberkati musuh tidak berhenti sampai di situ. Tuhan masih kepingin melihat hatinya Daud, termasuk hati saya dan saudara. Apakah dengan berhasil menang, merebut kembali yang terhilang, membuat hati Daud berubah egois atau tetap memiliki hati yang penuh kasih? Nah, kecenderungannya Bapak Ibu, orang kalau sukses biasanya keegoisannya itu semakin besar. Rasa peduli, rasa perhatian kepada orang-orang di sekitar biasanya kurang. Makanya lihat seperti kemarin saya sampaikan, pada akhirnya seseorang yang masuk dalam zona nyaman, kelihatannya semuanya baik, tetapi dia tidak melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan. Orang itu nanti balik lagi dari nol. Ngulang lagi. Kenapa? Tes tentang hati itu belum selesai. Nah, dalam hal ini dalam ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-25, Tuhan ini mau lihat hati yang penuh kasih yang dimiliki oleh Daud ini, dia adil enggak? Ini yang saya sebutkan, inilah tes karakter yang Tuhan persiapkan untuk supaya Daud menjadi penguasa, menjadi raja. Raja yang bagaimana? Raja yang bijak dan juga bajik. Makanya saya berkata kepada Bapak Ibu pun di hadapan Tuhan itu bisa memiliki kans seperti Daud. Kansnya apa? Anda bisa menjadi seorang yang lebih berkuasa daripada kondisi yang hari ini. Tetapi sebelum masa untuk memasuki kita bisa menjadi penguasa, ya dalam tanda kutip, Tuhan mau tes hati kita. Kamu bijak enggak? Kamu bajik enggak? Anda mungkin tanya, Pak, bedanya bijak dengan bajik apa? Kalau bijak itu wise, kalau bajik itu baik. Ya, Tuhan kepingin supaya kita bijaksana dan juga baik hati. Ada orang bijaksana tapi tidak baik hati. Kenapa? Tetap mendetail. Tapi ada juga orang yang baik hatinya tapi tidak bijak. Nah, ternyata dalam hal ini pun Daud berhasil.
Nah, hari ini kita mau bersama-sama belajar bagaimana dia bisa berhasil. Nah, hari ini saya memberikan tema berlaku tak bercela meskipun ada pengaruh yang salah. Ya, saya berikan gambar, ini gambarnya secara mungkin penggambaran, ini adalah gambarnya Raja Daud. Yang sebelah kiri waktu dia peluk Yonatan, anaknya Saul. Ya, Saul ini kan seorang yang membenci Daud. Tapi Yonatan sebagai anaknya Saul, Daud tidak mau melibatkan hatinya untuk ikut benci. Meskipun Yonatan hari itu punya masalah, Daud tetap menyambut baik-baik. Meskipun bapaknya musuhi. Nah, inilah yang patut dan perlu dicontoh. Kita jangan mencampur adukan ya hal-hal yang tidak beres ini karena berkaitan dengan ini anaknya si A. Jadi aku pun harus benci semuanya, nggak boleh gitu. Urusan masing-masing. Kemudian yang kedua, waktu Daud ini di Siklak, ya dia pusing dengan sebuah kondisi, dia itu terhempas. Dia mengalami prahara yang tidak mudah. Firman Tuhan jelas mencatat dalam ayat 6. Rakyat hendak melempari Daud dengan batu. Artinya apa? Mau dirajam. Wah, Daud ini setengah mati. Nah, saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat dalam Amsal 11 ayat 24 dan ayat 25 dan juga 1 Samuel pasal 30 ayat 21 dan ayat 23. Sebentar, kembalikan lagi. Nah, kenapa saya memberikan kitab Amsal pasal 11? Ini berkaitan dengan pemberian. Nah, penulis Amsal adalah Salomo. Salomo itu anaknya Daud. Saya percaya sekali bahwa ketika hari itu Salomo menuliskan Amsal pasal 11 ini, dia teringat dengan peristiwa bagaimana bapaknya Daud ini memberikan korban yang terbaik. Makanya penting sekali seorang ayah menceritakan kehidupan rohaninya terhadap anak. Supaya apa? Anak itu terpatri. Anak itu ngerti bagaimana Tuhan itu memberikan kasih. Nah, Amsal 11 ayat 24 dan 25 berkata demikian. Bapak Ibu menyimak dengan baik. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Jadi Bapak Ibu perhatikan, Daud ini satu pribadi yang berani sebar harta, berbagi. Dia nggak tambah miskin, tapi tambah kaya. Nah, Salomo mengatakan ada yang menghemat secara luar biasa. Ya, kalau orang Jawa bilang betitil, pelit, namun selalu kurang. Ayat 25 berkata, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ini yang seringkali saya sampaikan, Tuhan Allah Bapa kita di surga adalah Allah yang tidak mau berhutang. Mungkin hari ini Bapak Ibu sedang memberikan sesuatu kepada seseorang. Orang itu mungkin nggak bisa membalas Bapak Ibu. Tapi nanti Tuhan bisa kirim orang lain untuk memberkati Bapak Ibu. Ini pernah ya suatu hari yang lalu saya pun pernah ceritakan, tapi ini cerita yang lain. Saya hari itu secara keuangan ya punyalah sedikit. Nah, kemudian suatu hari saya berdoa, Tuhan memberikan satu perintah, berkati si A. Saya hari itu merasa, kok harus mendekati si A ya? Terus saya dalam hati ini mencoba bertimbang, ngasih enggak, ngasih enggak. Tapi semakin saya mencoba menimbang dalam hati, perasaan gelisah itu muncul.
Akhirnya mungkin saya butuh waktu 2 hari kalau tidak keliru. Akhirnya saya memberkati orang itu. Saya beri berkat. Sudah selesai. Sehari, 2 hari, 3 hari. Di hari Minggu, tiba-tiba saya tuh disalami sama orang dan diberinya itu 1 amplop. Saya waktu terima tidak langsung saya buka, cuma saya masukkan ke saku, kemudian baru besok atau lusanya saya buka. Dan saya amat sangat kaget, ternyata yang saya terima 10 kali lipat dari apa yang saya berikan. Nah dari situlah saya mulai sadar bahwa sekali lagi Allah Bapa kita di surga tidak pernah berhutang. Orang yang saya beri itu kan gak membalas saya, tetapi Tuhan bisa memakai orang lain untuk memberikan berkat. Makanya ayat ini jelas sangat baik sekali, siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Nah saya punya banyak sekali pengalaman-pengalaman tentang memberi. Memang sekali lagi perasaan untuk memberi itu pasti berat. Loh kalau kita duitnya banyak mungkin nggak masalah. Tapi kalau duit itu istilahnya cupet, kita diminta oleh Tuhan untuk memberikan berkat, memberkati orang lain. Sekali lagi kalau duitnya banyak nggak masalah. Tapi disinilah Tuhan mau menguji kita. Bisa enggak kita memberikan yang terbaik untuk orang lain karena Tuhan? Nah Daud membuktikan itu. Dia menyebar harta, artinya dia berbagi. Tidak semakin miskin, dia tambah kaya. Dia memberkati banyak orang yang dia terima, kelimpahan. Kelimpahan yang diterima Daud itu apa saja? Selain dia punya harta materi yang banyak, dia juga punya kedudukan yang hebat. Apa itu? Sebagai raja. Tapi tadi prosesnya enggak gampang. Dari sejak kecil sampai menuju tua, wah setengah mati. Nah sesudah saya mencoba menyelidiki, kenapa ya kok orang tuh harus seperti itu? Itu yang namanya ujian mental. Seperti kemarin saya sampaikan, Tuhan tidak kepingin kita sebagai anak-anak Tuhan, Dia tidak kepingin kita ini kere munggah balik. Banyak hari ini Bapak Ibu, orang kaya mendadak, gaya hidup berubah, terkaget-kaget, tidak bisa punya rem, sombongnya keluar, dan lain sebagainya. Ya inilah kenapa saya sebutkan berlaku tak bercela meskipun ada pengaruh yang salah. Sekarang kita lihat dalam peristiwanya 1 Samuel 30 ayat 21 sampai dengan ayat 23. Firman Tuhan berkata, ketika Daud sampai kepada ke-200 orang yang telah terlalu lelah untuk mengikuti Daud. Ya minggu yang kemarin sudah saya jelaskan, jumlah 600 tentara, 200 itu tidak kuat untuk ikut perang. Yang maju cuma 400, yang 2 ditinggal di Sungai Besor. Ya, ketika Daud sampai kepada ke-200 orang yang telah terlalu lelah untuk mengikuti Daud, yang telah dibiarkannya tinggal di dekat Sungai Besor, maka keluarlah orang-orang ini menyongsong Daud dan menyongsong rakyat yang bersama-sama dengan dia. Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka. Saya berkata ayat 21 itu adalah tindakan yang hebat. Kenapa? 200 orang ini enggak ikut apa-apa. Tapi Daud sebagai seorang pemimpin, dia ketemu dengan orang yang dalam tanda kutip tidak kerja, dia tetap memberikan sikap ramah, memberi salam kepada mereka. Ya karena Daud ini orang Israel, saya bayangkan ketika ketemu dengan 200 orang dia mungkin begini, Shalom, Shalom, Shalom Alahi, mungkin begitu.
Kalau kita menang perang, duit banyak, nek ora disopo sik, ora kenal. Nah ini yang bahaya. Makanya kemarin kan saya sempat sampaikan, khotbah yang saya berikan apa? Mengapa dia tidak ramah? Jadi kalau kita melihat Daud yang berhasil, dia melihat ada orang yang dalam tanda kutip kurang berfungsi. Dia sebagai seorang pemimpin yang baik, tetap saja dia tetap memberikan salam kepada mereka. Ayat 22. Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila di antara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu. Ternyata dalam kelompok itu ada orang baik, ada orang jahat, ada orang dursila. Bapak Ibu tahu artinya dursila? Dursila itu orang yang tidak punya sopan. Dursila itu orang yang tidak punya etika. Jadi detik itu dalam kelompoknya Daud, ini di antara kira-kira 400 orang, itu ada orang jahat, ada orang dursila. Disebutkan di antara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud. Dan orang ini berkata, karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu. Kecuali kepada masing-masing mereka, istrinya dan anak-anaknya, itu boleh mereka bawa dan biarlah mereka pergi. Jadi orang-orang yang jahat ini, orang yang hatinya tidak baik, mereka berkata, ojo dibageni, kira-kira begitu. Ayat 23. Tetapi Daud berkata, saudara-saudaraku, janganlah kamu berbuat demikian. Dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab Ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Jadi dalam detik peristiwa itu Bapak Ibu, Daud tetap mempertahankan yang namanya sikap hati yang penuh kasih, sikap hati yang bijak, sikap hati yang bajik. Makanya tema ini berlaku tak bercela meski ada pengaruh yang salah. Bapak Ibu bisa bayangkan enggak? Hari itu kan Daud sudah menang. Daud sudah mengalami pengembalian dari Tuhan, istri, anak dan semua hartanya plus jarahan. Suasana waktu itu pasti masih ramai. Suasana waktu itu pasti hingar-bingar. Kemudian Daud tadi ketemu dengan 200 orang yang tidak ikut berperang. Kemudian yang 400 orang tadi dalam ayat 22 mulai memberikan komentar. Kalau saya membayangkannya begini, Daud bisa ditinggal sama 400 orang itu dan kemudian dia tidak punya pendukung. Coba dikembalikan ayat 22. Tidak punya pendukung. Dan saya juga berani pastikan detik itu perkataan-perkataannya itu bukan dengan perkataan lembut. Tapi perkataan-perkataan itu pasti sifatnya mengintimidasi. Jelas kata-katanya, mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita. Janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jalan yang kita selamatkan itu. Daud bingung pasti. Sama dalam kehidupan kita setiap hari kadang-kadang kita diperhadapkan. Meh nulungi wong, opora nulungi wong. Hati kita kepengen nulung, tapi kadang-kadang kita dicerca sama orang. Ini kan masalah. Nah celakanya Bapak Ibu, suara orang banyak itu mendominasi pemikiran kita sehingga kita katut. Ini maaf ya Bapak Ibu saya sampaikan. Soal perpuluhan. Ada orang-orang tertentu itu berkata, urusan kayak perpuluhan kanggo gereja iki. Orang yang diberi omongan begitu tanya, lah kenapa? Gerejane wis sugih.
urusan bayar. Nanti mau memberi, dipengaruhi lagi. Yang pada akhirnya apa? Akhirnya tidak memberi. Pemberian perpuluhan itu kan untuk Tuhan, bukan untuk pendeta, bukan untuk full time. Untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tapi lihat seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, ada orang jahat, ada orang dursila. Mencoba apa? Memberikan sebuah pengaruh yang buruk, yang pada akhirnya orang itu malah ikut berdosa gara-gara orang lain. Coba Bapak Ibu bayangkan seperti apa coba. Tapi kalau kita nggak ikuti itu, yang terjadi apa? Kita dimusuhi. Kita mungkin dalam tanda kutip dikucilkan. Kenapa? Orang manut. Akhirnya kita terjebak dalam sebuah situasi, kita hidup bercela di hadapan Tuhan. Kenapa? Kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi untuk Daud, dia sangat berbeda. Firman-Nya sekali lagi dalam ayat 23, saudara-saudaraku, janganlah kamu berbuat demikian. Ojo, jangan. Loh kalau detik itu ada yang bertanya, loh Tuanku, kenapa enggak boleh gitu? Daud mungkin akan menjawab, itu dosa. Kamu sedang menghalangi berkat-Mu. Tapi Daud detik itu tidak memberikan penjelasan itu, dia hanya cuma berkata apa? Jangan kamu berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu ini punya berkat, Bapak Ibu punya yang namanya income seberapapun besarnya, seperti yang dialami oleh Daud, itu karena Tuhan yang memberi. Makanya seperti saya, Bapak Ibu, saya belajar. Ketika saya diberi berkat, saya berani pastikan saya tidak pelit, saya tidak hitung-hitungan. Ayo bareng, saya berani. Kenapa? Seperti apa yang dikatakan Daud dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Apa itu? Ia melindungi kita, menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Tapi kalau kita nggak sadar sampai di titik ini, akhirnya apa? Ya kita nggak paham bahwa segala sesuatu yang kita miliki ternyata semuanya datang dari Tuhan. Next. Saya tuliskan sebuah tantangan yang sulit untuk mengambil keputusan yang bijak. Kenapa sulit? Di tengah-tengah tekanan dari orang-orang jahat dan dursila yang tidak setuju dengan Daud karena keramahan yang dilakukan Daud dan juga kebaikan untuk pembagian berkat. Ayo coba Bapak Ibu mungkin kan punya pengalaman, Bapak Ibu mau nyumbang nih, Bapak Ibu mau memberi untuk gereja, ngerti-ngerti direm, ojo kakek, sidik baik, ya nggak apa-apa. Tapi saya mau sampaikan, Anda sedang menghalangi berkat-Mu sendiri. Anda sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk sesuatu yang jauh lebih hebat, lebih dahsyat, lebih mulia. Tapi seringkali kita ini katut dengan kata orang. Makanya kadang-kadang kan kita ngeluh, "Napa ya? Aku kerja wis mati-matian. Tetap wae kurang." Kenapa? Karena kita terjebak dalam sebuah situasi yang salah. Tapi untuk Daud meskipun sulit, dia tetap mengambil keputusan berdasarkan kasih, bukan berdasarkan keegoisan dari dirinya atau orang lain. Makanya di sini kita mau bersama-sama belajar ya apa yang dilakukan oleh Daud. Kenapa dia bisa lakukan itu? Itu dikutip oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Jadi ternyata ada urutannya semua.
Kemarin ayatnya jelas dalam Roma 12 ayat 19 dan 20. Berilah bara api di atas kepala orang. Nah, saya sore hari ini memberikan tujuan tetap menjadi berkat dalam situasi yang tidak menyenangkan. Ya, ini gambarnya Daud selesai Siklag dibakar, dia mencoba omong-omong dengan tentaranya. Situasinya nggak menyenangkan. Situasinya jelas menekan, pasti nggak enak. Nah, eksposisi kita 1 Samuel 30 ayat 16 sampai 25. Bagaimana agar bisa berlaku bijak dan tetap menjadi berkat walau dalam situasi yang tidak menyenangkan? Yang pertama, kita harus sadar bahwa Tuhan yang membuka jalan kemenangan. Saya sengaja memberikan Mazmur 127 ayat 1 sampai 3. Ayat ini pun ditulis oleh Salomo, anaknya Daud. Tolong tampilkan Mazmur 127 ayat 1 sampai 3. Perhatikan. Nyanyian siarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Saya waktu membaca 1 Samuel pasal 30, ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-20 Bapak Ibu. Saya tiba-tiba diingatkan dengan ayat ini, Mazmur 127. Kenapa? Saya berani pastikan hari itu Daud cerita juga kepada Salomo. Mungkin kalau dia cerita mungkin begini, Sam, Bapak mau cerita. Dulu Bapak ini pernah lari dari tanah Yerusalem menuju ke Siklag. Semuanya aman, 16 bulan aman. Tapi tiba-tiba, waktu itu kamu belum lahir, Bapak kena prahara, kena badai. Cerita ke kabeh. Salomo mengambil sebuah kesimpulan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Kenapa? Daud mencoba untuk dia berdiri hebat. 16 bulan lamanya dia menang perang terus. Tapi hanya dengan satu perkara, beda waktu cuma 3 hari. Hari itu perjalanan pulang, tahu-tahu dia ngerti Siklag sudah habis. Artinya apa? Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu hidupmu aman, hidupmu semuanya oke, semuanya baik. Kenapa? Itu semua karena Tuhan yang buka jalan. Bukan karena hebatmu, bukan karena kepandaianmu, bukan karena cinta, kecantikanmu, kegagahanmu, bukan. Salomo menambahi kata-kata, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, duduk sampai jauh malam, makan roti yang diperoleh dengan susah payah, percuma. Saya beri contoh Bapak Ibu, hari ini ada banyak sekali pedagang, ada yang laris banget, ada yang tidak laku. Lah kalau ditanya coba pedagang, misalnya maaf kata pedagang tenongan, tanya ini sama Bu Titik, bangun jam berapa Bu? Jam 4. Ada yang lainnya mungkin bangunnya jam 3. Ini yang dikatakan oleh Salomo, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi. Setengah mati kerja, begitu dijajakan nggak laku, bobor. Tapi ada orang yang juga bangunnya sama. Tapi karena itu Tuhan yang memberkati. Kerja tuh nggak ngoyo.
order itu datang terus. Nah ditanya gimana caranya? Tuhan yang buka jalan. Ini saya beri contoh adik saya tuh yang namanya Yakobus. Saya bukan sedang promosi, masakannya enak. Dulu tahun berapa itu? 2007 atau 2008 pernah buka ayam goreng. Ayam gorengnya hari itu masih harga 8.000 atau 10.000 rupiah. Tapi dia sampai nangis. Sehari Bapak Ibu satu potong ayam goreng golek duit 10.000 kilo dia nggak dapat. Loh padahal enak. Dia ngeluh pada saya, kenapa ya? Saya cuma bilang, coba cari Tuhan sungguh-sungguh. Coba yang tekun, imanmu coba dikuatkan bersama Tuhan. Kenapa hari ini dia giat untuk melayani Tuhan? Karena dia melihat bukti. Yakobus dulu datang ke sini nol prutol, tidak punya apa-apa. Hari ini puji Tuhan punya rumah di sana cukup besar. Kalau ditanya kerjanya apa? Tapi Tuhan mampu membuka jalan. Sama hari ini Bapak Ibu juga bisa diberkati oleh Tuhan. Tuhan bisa buka jalan buat Anda semua. Caranya gimana? Ngerti bahwa hidup, ngerti bahwa apa yang kita miliki, itu Tuhan semua yang membuka jalan, bukan yang lain. Nah sekarang kita lihat teksnya, poin 1. Inilah alasan yang utama dari Daud, mengapa dia tetap bisa berlaku tak bercelah, ramah dan mau berbagi, karena dia sadar sepenuhnya, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia. Sia-sialah orang yang bangun pagi-pagi, jikalau bukan Tuhan. Jadi termasuk kemenangan yang dialami oleh Daud, bukan karena hasil strategi dari Daud, tapi karena penyertaan dari Tuhan. Ada amin? Makanya ada pujian, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku, anugerah-Mu. Daud ini memahami benar bahwa semuanya karena Tuhan. Daud dari Yerusalem menuju Siklak itu kalau orang Jawa bilang apa? Ketantilan. Pengikutnya itu pemberontak semua. Pengikutnya adalah orang-orang yang tidak beres. Dia sebagai seorang pemimpin, mimpin orang yang gak beres. Wah ngeluh. Tapi dia punya Tuhan yang hebat. Dia tahu dia punya Tuhan yang ajaib, yang selalu memberikan anugerah-Mu. Itu. Makanya tatkala dia sedang dihantam oleh orang Amalek, habis, yang Daud lakukan apa? Firman itu berkata, maka Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Salah satu hal yang memberikan kekuatan kepada Daud itu apa? Dia terus mau bertanya kepada Tuhan, Tuhan, aku mau kejar musuhku boleh enggak? Tuhan, mungkin enggak aku kejar? Pasukan mereka jauh lebih banyak daripada pasukanku. Tuhan menjawab, kejarlah, nanti kamu mendapatkan. Dengan semangat tinggi Bapak Ibu. Kejar! Tengah jalan 200 orang meleto. Ayo coba Bapak Ibu lemes enggak kalau ngelihat itu? Makanya kalau kadang-kadang Bapak Ibu ini sudah doa, sudah semangat, Tuhan izinkan, puji Tuhan. Tekan dalan ora payu. Piye coba? Nah itu yang namanya tes. Di saat kamu sedang tidak punya kekuatan apa-apa, pengharapanmu kepada siapa?
pengharapan Daud tetap kepada Tuhan. 1 Samuel 30 ayat 16 sampai 20, perhatikan. Pemuda Mesir menunjuk jalan kepada Daud ke sana. Dan tampaklah orang-orang itu, orang-orang Amalek, berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu sambil makan, minum, dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Dan pada keesokan harinya, Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang kuda. Yang lolos itu 400 Bapak Ibu. Yang dihantam habis oleh Daud kira-kira mungkin bisa 3-4 kalinya, hanya dengan 400 orang. 18. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Sampai anak laki-laki dan anak perempuan. Dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Hebat gak Bapak Ibu? Halo? Hebat kan? Kok bisa tadi penyertaan-Mu Tuhan segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku. Sudah cuma itu toh. Jadi kalau Bapak Ibu yakin bahwa penyertaan Tuhan itu ajaib, sudah hidupmu mesti tenang. Hidupmu ora kemerungsung, hidupmu tenang. Kenapa? Ada Tuhan yang hebat. Semuanya dikembalikan oleh Tuhan. Bonusnya Daud mengambil segala kambing domba dan lembu. Semuanya itu digiring mereka di hadapannya serta berkata, inilah jarahan Daud. Ini bonus. Kok bisa ya? Tadi diawali Daud itu mau menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Sesudah dia menang, dia sadar ini harus dibagikan. Ini harus rata. Apa yang membuat Daud seperti itu? Sadar Tuhan yang membuka jalan kemenangan. Sama hari ini kalau Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu mungkin duitnya enggak banyak, tapi Anda diberkati Tuhan. Ingat, itu Tuhan yang buka jalan. Caranya gimana? Ya caranya Tuhan. Kita enggak perlu tanya tentang cara, karena caranya Tuhan berbeda-beda dengan satu dan yang lainnya. Saya diberkati Tuhan dengan caranya Tuhan. Saudara diberkati Tuhan dengan caranya Tuhan. Kalau saya nyontoh saudara, ora iso. Tidak bisa. Lah coba saya suruh bangun pagi-pagi itu kayak Bu Vivi. Gawe apa kayak? Pokoknya yang saya sering kali lihat itu statusnya berporsi-porsi akeh banget. Tak pikir carane piye golek orderi. Beda. Itu Pak Frans juga beda. Pak Frans kalau bikin apa itu Pak, kue kacang, saya tanya aja, Pak Frans caranya piye? Wah sulit Pak Arif, dipres, kudu hati-hati, nek pres-presannya ora kencang ora dadi. Caranya Tuhan. Amin. Jadi ternyata apa, kita masing-masing ini sudah diberkati oleh Tuhan. Cuma satu masalahnya, sudah berbagi atau belum? Bapak Ibu yang jawab di hatinya masing-masing. Yaitu yang pertama. Sekarang yang kedua, agar kita ini bisa berlaku bijak, kita tetap bisa jadi berkat, kita tidak bercela. Yang kedua, semua adalah anugerah. Yang pertama tadi bedanya apa sih Pak? Anugerah dengan buka jalan beda Bapak Ibu. Kalau Tuhan mau buka jalan itu bukan hanya cuma sekedar anugerah. Itu yang namanya pertolongan. Tetapi kalau yang namanya anugerah, Tuhan itu memberikan segala sesuatu karena apa? Kita sadar bahwa karena kasih karunia. Makanya di sini saya tuliskan, Daud menyadari bahwa semua karena perlindungan dari Tuhan.
dan Tuhan yang berperang baginya, maka dia berani berkata, dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Dibuktikan dengan apa? Dia tidak lupa diri, dia tidak egois. Inilah yang membedakan anak Tuhan yang benar dengan orang dursila. Anak Tuhan memahami ini sebagai anugerah, orang dursila memandang sebagai usaha pribadi. Makanya kalau kadang-kadang maaf kata kita masih bedidil, kita masih pelit, kenapa? Oh, iki kan usahaku, meres keringet, tangi esok, tak rewangi ora turu. Ujung-ujungnya apa? Pelit. Tapi anak Tuhan tidak seperti itu. Loh, kalau dipikir seperti Daud, memangnya dia nggak kerja. Tapi lihat yang 200 orang tidak kerja, tetap saja Daud bisa membagi berkat. Makanya kan kadang-kadang ada orang berkata begini, wah nek wong Kristen ki kosat-kosat. Isinya kon doa. Saya berani katakan, orang Kristen tidak keset. Orang Kristen itu rajin-rajin. Buktinya apa? Firman Tuhan berkata, ora et labora. Berdoa dan bekerja. Doa tok ora kerja ora mangan. Kerja tok ora doa ya ora mangan. Kalau enggak percaya buktikan. Loh, kenapa saya berani berkata seperti ini? Loh, Salomo pernah ngalami kok. Dia orang yang kurang apa? Tapi lihat, Tuhan lakukan itu dengan cara yang luar biasa. Ya, semua adalah anugerah. Saya tidak bacakan ayat 21 sampai 23 karena tadi sudah saya bacakan. Nah, sekarang yang ketiga. Bagaimana Daud ini bisa berlaku bijak? Dia tidak bercela. Lah, ini yang kita perlu belajar Bapak Ibu. Yang terakhir, karena Daud ini lebih suka memelihara kebersamaan dalam suka dan duka. Prinsip ini harus kita anut Bapak Ibu. Rugi sithik ora apa-apa. Amin. Rugi sithik ora apa-apa. Tombok ora apa-apa. Kenapa? Kebersamaan. Tapi kalau kita selalu berpikir, wah enak jaluk dibayari terus. Nah, buat saya Bapak Ibu, kalau kita masih bisa bayari, berarti kita diberkati Tuhan. Terlebih berkat memberi daripada menerima, itu kata firman Tuhan. Jadi Anda tuh harus susah kalau Anda tidak pernah bayari. Kenapa? Anda tidak diberkati. Tapi kalau Anda masih berani bayari, oh tak bayari terus, berarti Tuhan memberkati hidupmu. Udah simpel gitu aja. Loh, saudara minta bayari, saya tak bayari ayo. Sak kuate mangan ki piro toh? Apalagi di Temanggung. Betul enggak? Sego goreng 20.000 wis warke pol. Ayo tak tambahin meneh, tambah 1 porsi. Oh, enggak. Wareg, selain wareg wedi lemu. Betul Bapak Ibu? Nah, Daud ini memelihara kebersamaan dalam suka dan duka. Saya tuliskan, Daud bersama pasukannya merasakan penderitaan selama pelarian ke Siklak. Merasakan kemenangan dalam peperangan. Meskipun Daud sempat dihujat, mau dilempari dengan batu, tetapi dia tidak mengingat itu sebagai peristiwa sakit hati. Kalau kita kan dilok-lok ke wong kan langsung kecewa, mangkel, jengkel. Bar kuwi mutung ke sarung. Ya sudah, itu kerjaan kita seperti itu. Daud enggak. Loh, kalau Bapak Ibu bayangkan peristiwanya Daud Bapak Ibu. 600 orang nyekel watu kabeh itu loh. Tak balang kowe kira-kira gitu. Apa Daud enggak langsung Tapi dia cepat-cepat berdoa. Dia pakai baju efod. Dia doa, Tuhan tolong aku. Tuhan tolong aku. Dia dihujat. Saya membayangkannya gini,
Pemimpin tidak becus. Pemimpin tidak bertanggung jawab. Lihat anak istri kami diculik semuanya, harta kami habis. Mungkin kalau orang-orang itu diperagakan jadi adegan film, wah Daud ini sudah dikata-katai yang jelek-jelek mungkin. Kaki 1000, kaki 4, kaki 20, sembarang metu kabeh mesti. Saking apa saking mangkeli. Tapi di sini Daud tidak menganggap peristiwa itu peristiwa sakit hati. Kenapa? Dia lebih mengingat kebersamaan sebagai bagian yang lebih penting sehingga dia mau berbagi. Di sini ada yang pernah kecewa dengan temanmu? Ada? Orang nono, sing aku. Lalu saya perhatikan sidik-sidik mangkel, sidik-sidik kecewa. Mbok ingat dari sejak kecil ki lho sampai tua kuwi kan bareng. Wis tua malah musuhan buat apa? Ngonek mati ditangisi, aku menyesal, aku ini percuma. Mumpung kita masih hidup, ingatlah kebersamaan, itu bagian yang lebih penting. Terutama suami dan istri, ojo mecucu, terus dipecucuni apa? Ora nono. Nah, firman Tuhan di sini dalam ayat yang ke-24 berkata, siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang, itu akan dibagi sama-sama. Tolong next. Ini ayat 24 seperti itu. Saya ulang ya. Sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang. Itu akan dibagi sama-sama. Saya waktu membaca ayat 24 ini awalnya saya tidak mudeng, kemudian saya berdoa, Tuhan aku ora mudeng ki maksudnya piye. Ternyata maksudnya ini loh, pesannya dalam sebuah tim tidak ada yang lebih hebat atau lebih lemah. Semuanya itu penting seperti anggota-anggota tubuh. Jadi kalau ada di antara kita, misalkan saya berkata, oh nek ora nono aku ora jalan, salah. Nek ora nono aku ora jalan, salah. Kita semua menjalankan bersama. Amin. Jadi tidak ada pendeta hebat, tidak ada full timer hebat, tidak ada jemaat hebat. Semuanya hebat. Kenapa? Ya seperti jari. Ini sudah ada 5 jari. Jempol, telunjuk, tengah, manis, kelingking. Ini ada fungsinya. Kalau saya beri pertanyaan kepada Bapak Ibu, kalau saudara diharuskan memilih di antara 5 jarimu kanan dan kiri, kalau suruh dipotong, saudara pilih mana? Ayo coba kon milih. Wes mana yang dianggap bagian yang paling tidak penting? Kelingking. Ada orang yang berpikir, oh kelingking nggak penting. Nah coba gue kurek-kurek kuping ini apa enak? Paling enak yang ini gitu. Paling enak ini loh. Orang mungkin gini. Loh ini penting semua Bapak Ibu. Oh Pak, ada bagian tubuh saya yang tidak penting. Apa itu Pak? Kaki. Lah kenapa kaki? Lah buktinya kalau kakinya penting itu kenapa kalau orang mandi kok jarang dikusik ini, mesti cuma ini. Dianggap nggak penting. Tapi coba orang tidak punya kaki, setengah mati. Sama dalam sebuah gereja seperti yang dikatakan dalam ayat 24. Ada pendeta, ada full timer, ada volunteer, ada jemaat aktif, ada jemaat tidak aktif. Kita berkata, oh jemaat tidak aktif tidak penting, kon metu kabeh wae gitu. Ya coba kon metu kabeh, kan yang lainnya pada bingung juga. Jadi makanya Rasul Paulus itu berkata,
bahwa gereja itu seperti anggota tubuh. Ada yang jadi kepala, ada yang jadi leher, ada yang jadi jari, ada yang jadi lengan, ada yang jadi kaki, ada yang jadi tubuh. Apalagi pesawat terbang, kita menganggap, pesawat terbang itu paling penting itu jetnya turbo. Turbinnya itu paling hebat sehingga pesawat itu bisa terbang. Sing ngomong sapa? Lah coba Anda naik pesawat terbang, kemudian di bagian sebelah sayap kanan ada skrup panjangnya kira-kira 3 cm, terus hilang. Tak takoki wani mabur apa ora? Oh, bagian keamanan udara itu langsung pasti teriak-teriak, SOS, 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 berhenti, berhenti, berhenti. Loh kenapa? Alarmnya nyala. Loh kenapa alarmnya goleki? Ternyata ada skrup yang panjangnya 3 cm, yang besarnya itu mungkin cuma 0,6 mili. Tidak ada itu satu, pesawatnya batal terbang. Makanya kalau ada di antara kita dianggap tidak penting, salah. Kalau kita tidak mau berbagi, salah. Pak, saya nggak mau berbagi karena saya berbenturan. Saya jengkel sama si A sama si B. Makan orang tak bagi ini. Loh, kita ini satu anggota. Kebersamaan itu penting. Tak kasih contoh yang terakhir, yang paling simpel. Anda punya gigi? Ini gigi saya nih. Tapi di dalam gigi saya ada yang namanya lidah. Kilat. Selama hidup saya, lidah saya pernah kecokot. Mungkin yumpik limono. Gratul, aduh. Apakah habis itu langsung brol gitu? Kan enggak mungkin. Ya paling kalau sudah kecokot ya terus diombeni terus aduh. Saya enggak mungkin kandhani untune untu ku aja nyokot ilatku meneh, kan enggak mungkin gitu. Itu yang namanya kebersamaan. Coba Anda enggak punya lidah. Waktu Anda lagi selilitan tuh loh, gigimu kan kadang selilitan. Anda pakai apa? Pakai lidah. Nah, misalkan tes yorisum. Lah itu lidahmu berfungsi untuk gigimu. Lah nek kadang-kadang gigi nyokot lidahmu piye? Ya ora apa-apa, ora sengaja. Apa ada orang sengaja menyakiti dirimu? Kan enggak, ora sengaja. Amin. Mengapa pada akhirnya Daud itu bisa menjadi raja? Mengapa dia hidupnya diberkati? Kenapa dia menjadi sesuatu yang sangat penting dalam Alkitab? Kuncinya itu tadi Bapak Ibu, dia sadar semuanya anugerah. Dia sadar bahwa apa yang dia dapat itu jalan kemenangannya Tuhan yang buka. Dan dia lebih mengutamakan kebersamaan daripada perpecahan. Dan hari itulah Daud dalam peristiwa pasal 2 Samuel, Daud ditabiskan jadi raja. Untuk Yehuda, pasal 5, Daud ditabiskan jadi raja untuk seluruh Israel. Hidupmu mau diberkati Tuhan, amin. Lakukanlah hidup seperti Daud, maka engkau akan mengalami berkat yang ilahi. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita mau naikkan pujian penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku.
hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sembah Dia, haleluya. Sinaya lama ramalara sialamo, Shikaramaya lanalamo, Shikarabaya lamalamo, Sikaya ya 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 ya. Tangan kasih-Mu Tuhan, tangan kasih-Mu
mengalirlah atas kami. Shikaramaya lambo, shikira bala 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 bala, shikira bala 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 bala, shikara baya lama 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 lambo, shikara baya lama lama rase ambo. Haleluya. Sikira bala 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 bala. Sikira bayala bala 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 bala. Sikira mayala mala bala 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 bala. Sikira bala 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 bala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Anugerah-Mu anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Mari kita bersama-sama merenungkan sejenak. Apa yang kau punya, apa yang kau bisa. Karena Tuhan membuka jalan hidup bagimu. Tuhan memberikan anugerah secara khusus. Untuk mempertahankan itu semuanya, milikilah kebersamaan. Jangan mau kita dipecah-pecahkan. Karena si jahat, iblis itu selalu memberikan suara-suara yang kelihatannya enak. Tetapi di balik itu semuanya, iblis tidak ingin engkau dimuliakan. Itulah sebabnya engkau selalu diberi gangguan. Engkau selalu mengalami masalah-masalah. Engkau diberi benturan-benturan. Meskipun benturan itu kecil, tapi itu mempengaruhi hati dan jiwamu. Engkau menjadi sensitif. Engkau mudah marah. Engkau mudah kecewa. Tetapi ketika malam hari ini kita mau mendengar apa yang Tuhan katakan, di balik semua hal kesulitan-kesulitan hidupmu,
Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang mulia. Engkau mau diangkat tinggi. Engkau akan dipakai Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Bukan hanya dirimu tetapi semua keturunanmu. Yes, amin dalam nama Yesus. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari apa yang kau pikirkan. Seperti halnya Daud. Masalahnya dia lebih besar dari masalah kita. Dia dikucilkan oleh orang tuanya, dikucilkan oleh saudara-saudaranya. Sebagai pahlawan tidak dianggap, justru semakin dibenci. Mertuanya mengancam dirinya. Bahkan dia harus lari dari setiap musuh-musuhnya. Dia mengungsi. Dan dia pernah bersalah kepada Tuhan karena apa yang dia perbuat. Tetapi Tuhan itu penuh kasih. Ditariknya dia kembali melalui problem, melalui masalah. Dan dia sadar, Daud sadar sepenuhnya. Tuhan sedang membawa jalan hidup. Mari dengan perenunganmu, engkau menghayati setiap perkataan firman yang baru kita dengar. Yakin engkau akan memiliki kekuatan baru. Amin. Hidupmu dalam koridornya Tuhan. Jangan mau kebersamaan itu dihancurkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada Tuhan. Mari kita mau bersama-sama berkata dari semula. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Katakan dari semula. Dari semula telah kau tetapkan. Yakini bahwa Tuhan menentukan hidupmu. Engkau dituntun, engkau dihidupkan oleh Tuhan. Dibawa dalam satu sesi kemuliaan. Telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua
semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Ya Tuhan, kami percaya apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan. Kami terus diingatkan. Kami terus dalam koridor pemeliharaan Tuhan. Meskipun ada masalah, hari ini kami diajar oleh Tuhan melalui peristiwa Daud. Dalam masa kesesakan, dalam masa yang sulit, Daud tetap bisa menjadi saluran berkat. Hidupnya tidak bercelah. Meskipun ada orang-orang yang mencoba menghasut, memberikan suara-suara yang salah. Tetapi dia berpegang pada prinsip kasih dan keadilan yang daripada Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mohon kepada Tuhan, beri kami kemampuan, beri kami kebisaan seperti Daud. Amin, amin. Dalam nama Tuhan. Sehingga kami semakin diberkati Tuhan. Yes, amin. Kami semakin dilayakan. Amin. Kami mengalami pemeliharaan yang ajaib. Amin. Terima kasih. Kami tidak lagi berhutang, Ya, tetapi kami menghutangi. amin. Terima kasih. Itulah yang dikatakan oleh firman-Mu untuk kami semuanya. Kami tangkap Tuhan, kami simpan dalam hati, kami melakukannya dengan benar di hadapan Tuhan. Kami siap Tuhan untuk boleh menjadi saluran berkat. Karena itulah tujuan Tuhan memanggil kami semuanya. Diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan, tetapi kami percaya Roh Kudus menerjemahkan dengan cara yang lebih heran. Amin. Sehingga kami boleh semakin Tuhan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam diri kami. Dan kami percaya ketika malam hari ini kami boleh mendengar sabda-Mu. Tuhan sedang memberkati kami. Amin. Tuhan sedang menjadikan kami saluran berkat Yes. untuk menjadi penolong bagi banyak orang. Amin. Dan satu hal, nama Tuhan yang akan dipuji dipermuliakan. Amin. Dalam nama Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Memberkati Tuhan sidang jemaat-Mu yang sudah hadir pada malam hari ini. Dengan berkat sepenuh yang dari surga. Amin. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir. Iya, Bapak. Berkat yang sama mengalir atas mereka. Amin. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang kekurangan Tuhan beri kelimpahan. Amin. Yang sedang merosot dalam iman, dalam kerohanian. Iya, Tuhan. Tuhan kembali nyalakan api Roh Kudus Yes, dalam. atas mereka. Sehingga mereka kembali Tuhan siap untuk menerima berkat-berkat-Mu yang ajaib. Terima kasih. Pertemukan kami kembali Tuhan esok hari Sabtu dan juga hari Minggu dalam ibadah raya, di mana kami boleh menyambut Tuhan menerima akan roti dan anggur, perjamuan kudus sebagai lambang tubuh dan darah-Mu yang sudah menyucikan, membebaskan kami semuanya.
Terima kasih. Terima kasih. Dan tiba saatnya Tuhan, sebentar kami akan berpisah. Sebelum kami berpisah, kami juga berdoa Tuhan untuk berkat yang akan kami terima melalui makanan dan minuman yang sudah disediakan. Kau kuduskan menjadi kekuatan dan kesehatan bagi kami. Memberkati Tuhan akan sidang jemaat-Mu yang sudah menyediakan, kembalikan berkali lipat dari apa yang ditabur. Tiba saatnya sekarang kami mengangkat hati kami, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat, membawa damai, membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, Tuhan memberkati kita semuanya, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Selamat